Selamat malam semuanya, balik lagi di Sinema Tengah Malam ya. Ini set baru, masih bareng gue Bimo dan gue Paris. Teman ngobrolin dekorasi baru kita. Dekorasi baru. Akhirnya kita punya alat yang bisa kita pakai kemana-mana. Dan kalau habis nonton reviewnya enak guys. Iya betul, ini sebenarnya juga terinspirasi dari Cinecrip ya. Iya. Jadi kalau ada yang lihat, kok mirip bang? Ya karena kita melihat kepraktisannya dan mencoba ngikutin ternyata aja sih. enak ya. Iya lah. Review seperti ini. Jadi langsung bisa kan? Jadi langsung bisa, enak banget. Jadi kita habis nonton Godzilla X Kong, The New Empire. Yeah. New Empire bukan Sunda Empire ya. New Empire ya. Jadi bercerita tentang akan ada empire baru atau apa namanya, sosok baru yang mengalahkan atau akan menyerang dunia lah ya. Disebutnya Scar Kong kalau salah. Iya nggak sih? Scar Kong, Scar King ya? Scar King atau Scar Kong gitu, lupa Scar lah namanya Scar gitu ya. Dan akhirnya Kong minta bantuan Godzilla untuk melawannya. Kurang lebih gitu. Di trailer pasti bisa kelihatan ya. Iya betul. Bukan versus tapi X. Gitu. Iya. Gimana Is? First impression lu ketika nonton ini? Keren sih, epic pastinya ya. Iya. Dan menurut gue kayaknya lebih better daripada yang Godzilla versus Kong. Kayaknya gue lebih menikmati sih. Wow. Gak tahu. Gue Ya, jujur lebih suka sebelumnya. Karena gue rada lupa juga mungkin ya. Cuma gue nonton ini enjoy banget sih. Dan gue expect kayaknya semua orang gitu ya, dari berbagai kalangan, mau bocil sampai orang tua, bakal menikmati actionnya sih. Karena epic banget actionnya di sini. Kalau gue jujur, ya itu tadi sih, gue lebih suka yang sebelumnya. Yang sekarang tuh apa ya? Ya memang sih, lu nonton ini nggak bisa berekspektasi yang akan seperti apa ya. Lu hanya menikmati hewan-hewan besar yang sedang bertarung aja gitu ya, dengan CGI yang luar biasa bagus gitu. Cuma mungkin ceritanya kali ya, gue lebih suka yang sebelumnya ya, lebih apa sih, konflik manusia tuh lebih dilibatkan. Oh, kalau gue justru malah pengennya lebih banyak monster daripada manusianya. Karena kan ini kita nonton Titan ya. Iya. Ya gue ingin lebih banyak berantem hewan buasnya sih, karena kalau di sini kan kita bahas yang manusianya, dia di tone down kan, keterlibatannya. Yang bisa dibilang manusia terlibat itu cuma ya 4 karakter lah yang turun ke Hollow Earth-nya. Dan menurut gue itu decision yang sangat bagus, karena nggak tahu sih, ini gue sih manusia nggak bisa ngapa-ngapain sebenarnya juga kalau ikutan. Ya, maksudnya iya bener sih, maksudnya kan kita kayak lebih pengen melihat raksasa bertarung gitu. Iya. Kayaknya sih gue doang gitu ya. Gue sih lebih pengen seperti yang sekarang ini, lebih banyak melibatkan monster-monsternya. Karena pas nonton di sini dan lore-nya digali, kayak masa lalunya Godzilla dan Kong ternyata dulunya berseteru, dan Godzilla yang pokoknya menjatuhkan ini gitu segala macam, gue suka banget sih. Kayak dibahas tentang sejarahnya mereka di dunia ini, itu keren sih menurut gue. Lore-nya dibahas cukup dalam di film ini. Iya, kalau gue itu sih ya, manusianya, kalau gue lebih ke manusia sih. Manusia gue bingung di sini perannya apa selain bantu Kong untuk apa ya, ada ini ya, alat-alatnya gitu ya. Karena maksud gue secara tidak langsung kan akibat yang dirusak sama si hewan-hewan ini luar biasa ya kalau kita lihat ya di dunianya. Tapi tuh menurut gue apa ya, keterlibatannya tuh kayak nggak ada gitu sama sekali. Tapi gitu. susah sih, namanya juga film monster ya. Itu dia. Tadi gue juga gini, kalau seandainya memang tidak, ya gue setuju sih sama lo dengan berantem yang mereka ada di mana namanya, Hollow Earth ya. Hollow Earth udah di situ aja gitu loh. Ya, cuma kan tapi gue gak mau spoiler sih ya. Karena kan motivasinya si siapa namanya, si Scar King itu kan memang ada di dunia surface. Ada memang. Dendamnya dia lah bisa dibilang kayak gitu. Cuma tadi gue selama nonton juga gitu sih, anjir nih mah apa banyak banget nih orang-orang meninggal aja. Kan? Maksudnya mereka berantem sih keren ya. Berantem keren, epic gitu. Tapi orang-orang yang meninggal banyak. Cuma ya gue karena gue tahu ini gue menonton film monster bunuh-bunuhan, gue jadi mengesampingkan itu juga sih. Karena kalau lu nontonnya dengan pikiran seperti itu, lu gak akan enjoy gitu menurut gue. Jadi gue kayak, ya mungkin kalau Superman gitu, itu kan masih ada sisi manusianya. Tapi ini kita melihat hewan buas gitu. Jadi gue sama ini sih kayaknya gue, kalau mungkin gue ya manusia yang dilibatkannya sih bilangnya, gue rada sedikit apa ya, kurang setuju aja sih kalau seandainya si podcaster itu diikutin lagi gitu. Karena itu dia sih, keterlibatannya di sini. Gue tahu dia ada perannya gitu, tapi perannya ternyata nggak sejauh yang gue pikir gitu. Untuk ngisi aja, kayak untuk jokes aja gitu loh di sini. Cuma ya, tapi gue lumayan suka sih ya, itu karena untuk apa namanya, komedi relief satu ya. Yang kedua pasti kayaknya untuk
mengambil apa sih namanya relatable dari kita yang dari dunia luar nggak sih? Apalagi kita podcast konspirasi juga ya. Itu harusnya bisa mewakilkan kita sih dia. Sebenarnya nilai plusnya di sini adalah konspirasinya sih, gue suka. Karena kan kalau lu sadar ya, aduh tak spoiler ya. Pokoknya ada bener-bener konspirasi banget sih. Oke, kayak apa ya? Ya di Hollow Earth itu apa yang terjadi di Hollow Earth kalau lu baca konspirasinya, ada apa aja di sana itu tuh ada di film ini. Iya. Itu Dan sih sebenarnya. Ada easter egg beberapa konspirasi lain juga kan kayak gravitasi, gimana cara bikin piramid gitu. Itu keren sih ya. Iya. Itu keren lah pokoknya. Tapi ya untuk apa Godzilla X Kong ini menjadi suatu apa ya universe yang fresh aja sih dibanding lu nggak pernah ngeliat apa ya Monsterverse lah bisa sebutannya ya. Iya, dan lu bisa nikmatin mungkin sih. Emang angin segar untuk kejenuhan superhero sih menurut gue. Iya. Seru juga. Battle-nya juga gila, GG banget sih. GG. Tapi kalau ngomongin CG ya luar biasa sih. Gua harus apresiasi luar biasa sih. CG-nya keren banget. Cuma gua nggak tahu, ini feeling gua aja yang merasakan ya. Di final battle-nya malah gua merasa ada penurunan. Kalau gua enggak sih, nggak tahu ya. Kalau gua merasa fine-fine aja sih. Gua merasa di final battle-nya tuh ada malah hampir banyak momen yang gue ngerasa kayak kalau lu main game suka ada cuplikan tuh maksudnya kayak gitu anjir. Ada beberapa momen gue ngeliat muka Kongnya beda, muka Godzilla-nya beda, padahal di bawah pas berantemnya gila-gilaan itu bagus banget gitu. Nggak tahu sih ya, gue ada melihat di situ jujur sih. tidak merasakan itu sih gue. Karena lu seru sama fight awal battle ya kali ya, tapi gue tidak merasakan itu sih. Itu sih. Coba ya menurut gue di sini menarik lah gitu ya, dengan gue juga bingung sih sebenarnya dengan Godzilla berwarna pink. Kayaknya Warner Bros mencoba memasukkan pink lucu sih kayaknya. Gimana caranya biar dia pink sih kayaknya sih. Ini warna ya nggak tahu sih. Tapi keren sih, maksudnya apa sih kayak Godzilla itu apa sih namanya? Si Kongnya ya. Gue suka banget sih di film ini sama Kongnya sih. Udah kalau dipilih Godzilla sama Kong lebih keren, emang gue lebih suka Kong. Mungkin emang terlibatnya karena ini rasnya dia kali ya. Rasnya dia terlibatnya lebih banyak. Film sebelumnya kan lebih fokus ke Godzilla sebenarnya. Iya. Dan di sini Kongnya lumayan bersinar dan gue suka banget sih. Karena gue suka kera gitu ya dari awalnya, dan melihat banyak keras keranya dibahas di sini dan sejarahnya kayak gimana itu keren sih. Dan gue yakin kayak ini kan bakal banyak film ke depannya ya. Iya. Kalau misalkan mereka mengambil jalur tanpa manusia sedikit pun gitu. Kayak full monster semua, kayak si Ed-nya doang nih. Nggak pakai dialog kayak huha gitu tadi kayak di film ini. Gue bisa sih nonton 2 jam sih. Iya. Karena keren gitu. Karena kalau dikasih subtitle iya sih bisa jadi. Karena bisa sign language diajarin masih itu sama Kong tuh semuanya. Tapi seru sih ini film. Battle epic yang endingnya ya, yang pas di Hollow Earth itu parah. Itu pas dia lari berdua tuh, aduh gila gue merinding. Iya. Nah ini sebenarnya di sini tuh berhasil menciptakan memorable moment. Iya, dan si siapa direkturnya Adam Wingard ya, menurut gue menggunakan momen yang lari itu di endingnya menggunakan slow motion itu keputusan yang tepat, karena kan di sepanjang film dia nggak menggunakan banyak slow motion jadi ketika dipakai di $1 million shotnya, gila keren banget, mana lama banget kan, bener-bener slow motion itu dilamain banget gitu. Jadi keren banget sih, itu epic. Bagus. Itu yang lu lihat di trailer ditunjukin pas lu nonton, aduh luar biasa sih, lebih epic lagi sih. Epic lagi sih. Ya buat kalian yang pengen nonton bisa langsung tonton aja di bioskop, udah keluar gitu ya. Skor dari lu berapa? Gua 3/5. 4 lah. Gua suka sih. Oke. Buat kalian yang udah nonton bisa langsung tulis aja review di kolom komentar ya. Buat yang belum nonton langsung nonton aja. Jangan lupa like, subscribe sama komen, dan jangan lupa untuk subscribe dari Sinema Tengah Malam. Bye.